Badan Pangan Nasional atau Bappenas memastikan beras tidak ikut dipungut pajak pertambahan nilai atau PPN 12% tahun 2025. Meski begitu, harga bahan pangan lainnya menjelang Natal dan Tahun Baru terus naik, seperti harga telur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten. Harga telur menembus Rp31.000 per kilogram. Pemerintah akan menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12%. Kenaikan tersebut mulai berlaku 1 Januari 2025 mendatang. Kebijakan tersebut merupakan upaya meningkatkan penerimaan negara guna mendukung stabilitas ekonomi nasional. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memastikan barang-barang komoditas strategis tidak terdampak PPN 12% tersebut. Ya, so far yang kita dapat adalah semua beras, artinya beras medium, beras premium, ya. Adapun ada wacana untuk beras-beras khusus seperti misalnya basmati, Thaiho Mali rice atau apa, itu masih on discussion, sama seperti daging. Jadi daging ruminansia, daging sapi, daging kerbau itu tidak ada PPN. Arief juga memastikan beras baik medium maupun premium tidak terdampak kenaikan pajak tersebut. Namun ada kemungkinan beberapa jenis beras khusus akan terdampak. Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengatakan kenaikan PPN 12% bersifat selektif dan hanya menyasar barang serta jasa kategori mewah atau premium. Meski begitu, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga telur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten terus mengalami kenaikan pada Rabu pagi. Di Pasar Gudang Tiga Raksa, harga telur yang sebelumnya berada di kisaran Rp25 hingga Rp26.000, kini tembus Rp31.000 per kilogram. Berarti udah berapa hari Mas harga 3 hari ini? Sekitar 2 mingguan. Mas, kalau untuk penyebabnya sendiri apa sih Mas? Kalau dari penyebab, kalau dibilang stok sih ya ada, cuma kalau dari pakan juga kurang tahu ya itu apa mungkin ada kaitannya dengan Tahun Baru, saya juga nggak tahu. Meski pasokan terbilang aman, tingginya harga telur membuat pendapatan pedagang di Pasar Gudang Tiga Raksa turun hingga 30% dari sebelumnya. Hal ini karena konsumen mengurangi jumlah pembelian telur. Beratan banget Mas lah. Emang biasanya berapa Bu harga telur? 25, sakit 32. Kan naiknya banyak. Bu, cara mensiasati gimana Bu? Ya kurang gitu pembeliannya. Baik konsumen maupun pedagang berharap harga telur di pasaran kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia. Jawa Tengah ternyata memiliki perkampungan yang sama sekali tidak memiliki akses jalan. Warga dusun yang berada di Kabupaten Brebes itu selama ini mesti menyeberang sungai, berarus deras, atau menggunakan kereta gantung darurat. Sejak beberapa bulan lalu sudah dibangun jembatan gantung, namun belum ada akses dari perkampungan bernama Wadas Gumantung itu. Penduduk Dukuh Wadas Gumantung, Desa Kuta Mendala, Kecamatan Tonjong, Brebes, mesti berjuang saat keluar desanya. Kampung yang dihuni 720 keluarga ini dipisah Sungai Gelagah dengan wilayah lain di Brebes. Setiap hari, warga yang keluar masuk wilayah harus berjuang menyeberang sungai. Pihak desa sudah berinisiatif membuat kereta gantung bertenaga manusia. Namun masih banyak warga yang menyeberangi sungai dengan jalan kaki. Sebagian pelajar menyeberang digendong orang tua. Sebagian lain seperti Pandu yang merupakan pelajar SMK hanya menggunakan gondola saat Sungai Gelagah banjir. Pandu berharap pemerintah membangun jembatan penyeberangan sehingga warga tidak perlu was-was manakala tiba musim penghujan. Nyebrang ke sungai? Sejak kapan itu? udah lama. Pandu waktu itu masih kelas berapa? Kalau ini masih 1 MTS. Oh, waktu itu masih MTS ya? Itu takut nggak waktu lewat sungai? Ya, kadang takut, kadang enggak. Kalau pas deras kayak gini takut nggak? Takut. Karena digendong apa nyebrang sendiri? Kadang digendong, kadang nyebrang. Kayak gini mending ya? Iya, mending. Pengennya apa Pandu? Ya pengennya dibuatin jembatan biar mudah aja. Kan sebenarnya dari jembatan baru itu dibikin. Iya di sana. Itu jaraknya dekat apa memang jauh? Kalau ke sini ke sekolah itu kalau lewat sana jauh.
Kereta gantung ini difungsikan untuk membantu aktivitas warga yang akan keluar, baik ke sekolah, pasar, atau tempat lain di luar pedukuhan. Warga yang menyeberang sungai menggunakan jasa ini pun tidak dipungut biaya. Jadi diperlayak untuk penyeberangan kali ini diperlayak lagi. Kalau ini kan termasuknya kurang layak. Terus harus dioperasikan banyak orang juga. Mas, ini kan banyak tenaga. Ini tenaga sukarela apa ada setiap penyeberangan ada bayaran, Mas? Sukarela, Pak. Sukarela ya? Sukarela. Oh, karena kasihan pada warga. Kasihan, iya. Sampai berapa orang tenaga sukarela ini? Tergantung orangnya di sini, kadang 5, kadang 6, kadang cuma bertiga. Tiap hari ada? Tiap hari ada. Di Desa Kuta Mendala sebenarnya sudah dibangun jembatan gantung bernama Jembatan Merah Putih. Jembatan yang menjadi program unggulan Kodam 4 di Ponorogo ini selesai dibangun Februari 2024. Namun jembatan ini merentang ke Dukuh Satir yang berada di sisi timur Dukuh, bukan sisi utara tempat warga beraktivitas. Sampai saat ini belum ada jalan dari Dukuh Wadas Gumantung ke Jembatan Merah Putih. Jembatan gantung yang dibangun oleh Bapak Pangdam 4 Diponegoro sebagai program unggulan Pangdam 4 Diponegoro itu dibangun namanya Jembatan Gantung Merah Putih 1, yaitu di Satir, yang mana jembatan itu dari mulai dibangun sampai sekarang itu sudah dipakai desa-desa terdekat, yang mana kebetulan ada desa yang paling jauh sekitar 7 kilo itu ada. Jadi kalau mereka menggunakan Jembatan Merah Putih itu terlalu jauh 7 kilo, sehingga mengambil inisiatif untuk biar ke sekolah atau ke kecamatan Kesambi itu lebih dekat, sehingga mereka akhirnya lewat di sana. Dari desa dibangun jembatan gantung gondola kemarin adalah untuk alternatif terdekat, tapi itu sangat membahayakan kaitan dengan kerawanan karena posisinya juga agak jauh, terus kemudian bentangannya juga jauh, terus kemudian secara geografi tanahnya itu labil, sehingga tiap tahun itu sungai itu tahun ini mungkin pindah ke kanan, besok tahun ini pindah ke kiri, sehingga kalau dibangun jembatan yang permanen itu sangat rawan. Bahkan dari masyarakat sendiri menyampaikan sudah 4 kali dibangun juga roboh, yang mana untuk menyikapi ini besok saya dengan pemerintah daerah akan turun langsung, akan membuka akses yang jalan 7 kilo sampai nyambung ke Merah Putih. Saat ini pemerintah Kabupaten Brebes sudah menganggarkan 2 miliar rupiah untuk membangun akses jalan menuju jembatan gantung Merah Putih. Kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2025 telah menganggarkan pembangunan akses jalan Jembatan Merah Putih di Dukuh Satir, Desa Kuta Mendala, Kecamatan. Adapun proses untuk pembangunan tersebut pada saat ini masih dalam survei awal ya, yang artinya kalau kita mengikuti prosedurnya ya kita setelah survei langsung perencanaan, dan setelah perencanaan baru bisa dilakukan pekerjaan konstruksinya. Mudah-mudahan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dandim dan rekan-rekan sekalian, pada awal tahun sudah bisa dilaksanakan pekerjaan konstruksi untuk pembangunan jalan menuju jembatan gantung Merah Putih yang sudah dibangun sebelumnya. Pembangunan akses jalan menuju jembatan ini menjadi program prioritas, mengingat warga sangat membutuhkan untuk menuju jembatan Merah Putih. Imam Suripto, Brebes, Jawa Tengah.